Inilah skema pembagian daging kurban, terutama sapi. Ini untuk bagian panitia ya di sini. Ini yang kurban ya. Dan ini kaki-kaki ini panitia bagiannya. Yang warga dapat susu juga. Ini RT juga dapat ya. Ini warga, ini warga dan panitia. Ini bagian warga nih segini nih. Banyak yang enak-enak nih di sini. Setiap kali layar TV kita menyiarkan berita tentang pejabat yang korupsi ratusan miliar, kita semua serentak marah. Kita mengutuk mereka, kita merasa menjadi korban dari sistem yang busuk. Tapi besok, di Hari Raya Idul Adha, sebuah ironi terbesar akan kembali dipertontonkan tepat di depan mata kita, di halaman masjid, di lapangan RT, atau di balai desa. Kita akan melihat bagaimana potongan daging sapi terbaik, bagian paha, tenderloin, atau iga, diam-diam disisihkan ke dalam kantong plastik hitam. Siapa penerimanya? Bukan para fakir miskin yang sudah mengantri sejak subuh, melainkan untuk jatah panitia, kerabat terdekat, atau tokoh masyarakat setempat. Sementara para mustahik, target utama dari ibadah ini seringkali harus pulang hanya dengan membawa tulang dan jeroan yang cepat busuk. Selamat datang di Nua Distorsi episode 1. Hari ini, kita akan membedah anatomi korupsi yang paling mendarah daging di Indonesia. Korupsi skala mikro yang dinormalisasi atas nama kepanitiaan dalam tanda kutip. Mari kita bongkar mengapa mental maling ini justru berakar kuat dari tempat yang paling suci. Dalam ilmu manajemen operasional, ketika sebuah sistem distribusi tidak memiliki SOP atau standar operasional prosedur dan transparansi yang ketat, maka konflik kepentingan adalah sebuah keniscayaan. Panitia kurban seringkali merasa bahwa mengambil potongan daging terbaik dan terbanyak adalah hak mereka. Argumen psikologis yang mereka pakai adalah self-justification atau pembenaran diri. Mereka merasa, saya kan sudah capek begadang, capek memotong, capek menimbang. Wajar dong kalau saya dan keluarga saya dapat yang paling bagus. Ini adalah sesat pikir yang sangat berbahaya. Ibadah kurban bukanlah sistem kerja upahan di mana kalian dibayar dengan daging. Dalam aturan agama manapun, status panitia hanyalah wakil pengelola, bukan pemilik prioritas. Ketika panitia mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan orang-orang kelaparan yang lebih berhak, mereka sedang merampas hak kaum mustahik. Ini bukan jatah lelah, ini adalah penggelapan hak. Pernahkah kalian melihat fenomena di mana keponakan ketua RT, sepupu ketua panitia, atau keluarga dari orang yang berkurban tiba-tiba mendapat porsi daging melimpah? Padahal mereka adalah keluarga yang mampu. Inilah bentuk nyata dari nepotisme jalur plastik hitam. Hal ini membuktikan bahwa perilaku korup di negara kita bukan terjadi karena seorang menduduki jabatan menteri atau gubernur. Perilaku korup terjadi karena kesempatan dan minimnya pengawasan. Panitia yang menyisihkan daging untuk kelompok atau keluarganya sendiri menggunakan logika yang sama persis dengan seorang pejabat tinggi yang memberikan tender jalan tol kepada perusahaan milik keponakannya. Hanya skalanya yang berbeda. Yang satu membagi-bagikan aspal dan uang pajak, yang satu membagi-bagikan paha sapi. Akar psikologinya sama, yaitu kegagalan menahan keserakahan dan mengutamakan lingkar dalam atau inner circle di atas kepentingan publik. Selama puluhan tahun, kita membiarkan praktik culas ini hidup subur tanpa ada yang berani menegur. Kita menganggapnya lumrah.
Tapi sadarkah kita, ketika anak-anak muda dan remaja masjid diajarkan sejak dini bahwa menyisihkan bagian terbaik untuk diri sendiri itu boleh saat menjadi panitia, maka tanpa sadar kita sedang mendidik bibit-bibit koruptor masa depan. Kita mengajarkan kepada mereka bahwa jika kamu punya kuasa sekecil apapun atas sebuah distribusi barang, kamu berhak mencurinya sedikit. Jadi, berhenti mengutuk para koruptor di televisi jika kita sendiri masih diam saat melihat hak anak yatim dan fakir miskin dirampas oleh keserakahan ego kepanitiaan. Idul Adha mengajarkan kita tentang pengorbanan, bukan tentang mencari keuntungan atau menumpuk daging di kulkas pribadi. Bagaimana dengan di daerah kalian? Apakah kalian pernah melihat atau memiliki pengalaman menghadapi jatah preman panitia kurban ini? Atau mungkin kalian punya solusi manajemen yang lebih transparan di masjid kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita jadikan ini bahan renungan bersama menjelang besok hari raya. Terima kasih sudah menonton Nuwa Distorsi episode 1. Jangan biarkan nalar kita terdistorsi oleh kemunafikan sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya.